satu dua. Sukses. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melaksanakan podcast khusus untuk HOT dari PJKM HDI dan PJKM HDI Mataram. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Siti Rasta, teman-teman bisa panggil saya Siti. Jadi saya akan memandu acara podcast kita pada kali ini. Jadi saya sendiri adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dari PJKM HDI Mataram. Nah, jadi kali ini kita ada narasumbernya, yaitu Ketua Forum Alumni MHD ITB, yaitu Imade Sri Wirjata, biasa kita panggil Briwer, yang sangat familiar dan sangat sering bersama kita. Jadi jangan lupa saksikan videonya setelah saat ini. Sosial Bli. Swastiastu, Virji. Apa kabar sekarang? Setengkare, sehat, baik. Virji gimana kabarnya? Masih baik kayaknya sih, masih sibuk sama kuliah juga. Bli, kira-kira apa kesibukannya sekarang? Saat ini udah mulai kerja ya, walaupun di NTB belum dinyatakan sebagai salah satu daerah yang boleh melaksanakan new normal, tapi institusi kita udah mengisyaratkan kita harus bekerja melayani masyarakat. Jadi seperti biasa rutinitas kerja setiap hari. Kan sekarang ini kan kita belum melaksanakan new normal kan, karena beberapa mungkin sudah di Pulau Jawa, terutama di pusat. Kira-kira menurut Bli, hambatan untuk sebelum adanya COVID ini dengan setelah bekerja adanya COVID ini seperti apa Bli untuk melayani masyarakat terutama? Kalau dilihat dari hambatan ya, pertanyaan Virji tadi, itu memang komunikasinya agak sedikit tersendat dalam artian untuk komunikasi langsung, memahami kalau face to face kayak gini bertatap muka kan, pesan atau keinginan dari orang masyarakat kepada institusi, kebetulan kami di institusi pemerintah, lebih cepat ditangkap apa. Tapi kalau sekarang kadang melalui telepon, melalui berbagai media sosial dan lain sebagainya, kadang-kadang komunikasi agak kurang efektif dalam artian memahami langsung apa keinginannya itu tidak serta-merta gampang. Tetapi di balik kata hambatan yang Virji gunakan tadi itu, ini adalah merupakan suatu kesempatan ya, merupakan suatu peningkatan kreativitas dan penggunaan pemanfaatan IT oleh masyarakat. Akhirnya mungkin yang dulu nggak kenal yang namanya berbagai medsos dengan berbagai platformnya ya, ada WA, Twitter dan lain sebagainya, sekarang sudah lebih familiar. Artinya penggunaan IT saat ini lebih banyak digandrungi oleh masyarakat gitu. Di tempat kerja sendiri sejauh ini normal-normal aja sih, artinya ada keperluan masyarakat, pelayanan tetap berjalan seperti biasa gitu. Nah kebetulan kan Bli, sekarang kita di KMHD sendiri kan usianya sudah mencapai 22 tahun gitu ya, tanggal 7 Juni kemarin, terutama untuk PD-nya. Nah, apa sih yang Bli rasakan gitu ketika usia KMHDI sekarang sudah berusia 22 tahun gitu, sedangkan Bli kan pernah berada di KMHDI gitu. Ya, jadi 22 tahun untuk PD KMHDI NTB ya. Kalau secara nasional KMHDI sudah 27 tahun nanti tanggal 3 September tahun ini 2020. Yang saya rasakan, wah gitu ya. Kader-kader KMHDI sekarang beda, artinya keterampilannya, keahliannya, pola komunikasinya, progresivitasnya. Karena apa, sekarang ini kami yang kader sudah agak lama sih ya, belum sih tua, masih muda gitu kan, belum tua-tua amat, merasa beberapa orang mungkin kebanyakan ketinggalan dengan bagaimana memanfaatkan IT untuk berkomunikasi sekarang ini. Tetapi pada waktu itu, artinya ketika jangankan mau ada yang namanya medsos kayak sekarang, yang punya HP saja baru beberapa orang gitu kan. Ya hanya bisa telepon sama SMS untuk komunikasi. Artinya yang saya rasakan pada waktu itu adalah semangat, gairah, keinginan untuk berkomunikasi secara langsung itu lebih kuat. Saya tidak tahu yang sekarang, mudah-mudahan sekarang juga kuat juga kan, tapi kadang-kadang dengan adanya fasilitas lewat medsos, katakan lewat grup-grup media sosial dengan macam-macam platformnya,
Kadang-kadang ketemu itu tidak menjadi suatu kebutuhan, ketemu langsung secara fisik maksud saya, karena udah ketemu ngobrol di grup-grup dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kami dulu bertemu itu di suatu tempat yang disepakati, misalnya di kampus A, di kantinnya atau di parkirannya atau di mana, itu adalah selain menjadi kebutuhan pada waktu itu, karena kalau nggak ketemu komunikasi kita nggak lancar karena jarang yang punya HP waktu itu. Selain kebutuhan juga itu merupakan suatu hiburan mungkin ya, karena ketemu itu bercanda langsung, bisa langsung ngebully temen gitu kan. Kalau sekarang lewat bermacam-macam meme udah bisa ngebully teman kan dengan komentar-komentar. Tapi pada waktu itu juga bertemu secara langsung bisa mendekatkan secara psikis antara satu kader dengan yang lain itu gitu. Jadi seru lah, artinya samalah dengan apa yang kader sekarang rasakan keseruannya, tetapi mungkin berbeda-beda cara melakoninya begitu. Pada waktu kami dulu, kalau ngomong dulu sih belum lama-lama amat ya, saya gabung di KMHDI-nya tahun 2003, kemudian menjadi pengurus PC 2005, wakil ketua waktu itu, kemudian ketua PD 2007, kemudian presidium 2008, ya baru satu dasawarsa yang lalu lah gitu, baru 10 tahun lalu. Belum lama-lama amat lah ketimbang pendiri-pendiri. Yang kita rasakan itu kita gembira, ikut organisasi itu gembira, berbahagia, sukacita karena banyak hal yang kita rasa kita dapatkan. Kita pastinya kepo nih, kan terlepas dari sejarah terbentuknya KMHDI, terutama yang dari pusat gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih awalnya terbentuknya KMHDI di NTB gitu? Oh, di NTB ya? Sejarahnya awal. Jadi kalau di NTB itu saya sendiri masuk KMHDI setelah 4 tahun KMHDI PD NTB dibentuk atau 3 tahun PC Mataram dibentuk. Kan PD KMHDI NTB kan dibentuk Juni 1998. Artinya saya gabung 2003, sudah 4 mau 5 tahun lah. 5 tahun dibentuknya. Tanggal 7 Juni 1998. Artinya sejarah itu saya dapatkan melalui apa yang dituturkan oleh senior-senior saya dan apa yang tertulis dalam buku KMHDI, buku pedoman KMHDI khususnya ada di NTB dan dari pelaku-pelaku sejarah. Di NTB sendiri kan kita ketahui bahwa PD KMHDI NTB pada waktu itu namanya, sebelum dibentukkan Korwil NTB, dalam perjalanan terbentuknya KMHDI secara nasional, merupakan tim yang bersama Korwil Bali ditugaskan untuk membentuk GBHO. Kalau ADART kan Korwil Jatim dalam hal ini Malang sebagai steering komitenya. Nah setelah 3 September 93 KMHDI secara nasional berhasil dibentuk, di NTB tidak serta-merta sebagaimana 7 pimpinan daerah lainnya yang bersamaan berhasil membentuk KMHDI. Tetapi ada selang waktu 93 ke 98, 5 tahun ya, berarti ada 5 tahun masa di NTB, mahasiswa Hindu yang ada di NTB untuk membentuk, dan pergulatan atau dinamikanya saat itu menurut cerita dari pendiri yang ada di NTB, karena saya masuk KMHDI setelah PD KMHDI NTB terbentuk, ada beberapa hal yang menyebabkan atau alotnya pembentukan KMHDI di NTB. Yang pertama ialah karena kader-kader perintis yang mengikuti Kongres Nasional dan semua alur pembentukan KMHDI secara nasional itu menamatkan pendidikannya sudah, artinya sudah tamat gitu kan, sehingga informasi, semangat dan lain sebagainya mungkin sempat tidak langsung diwariskan, diteruskan kepada kader-kader mahasiswa Hindu yang ada di kampus-kampus NTB. Kemudian itu bermakna kaderisasi dan regenerasi pada waktu itu pasca 93 menuju KMHDI di NTB terbentuk juga tidak berjalan dengan baik. Paling tidak itu yang kita atau adik-adik, utamanya kader KMHDI baca, ada di bukunya MPAB mungkin kalau tidak salah. Kemudian yang keempat ini hampir sama sih sebenarnya
yang kita amati dari beberapa tahun katakan perkembangan ini mungkin sampai sekarang yang menjadi kendala yaitu kurangnya minat mahasiswa Hindu untuk berorganisasi modern. Artinya malas gitu, bahasa jamaknya mungkin bahasa sekarang, ngapain sih saya mau sibuk-sibuk berorganisasi, buang-buang waktu mungkin pandangannya, buang-buang biaya mungkin kan. Lebih saya nongkrong-nongkrong gitu kan, saya jalan-jalan, shopping atau rekreasi, refreshing atau apalah istilahnya mungkin seperti itu. Dan hambatan lainnya itu adalah adanya kekhawatiran. Ini khawatir apabila KMHDI terbentuk ini akan menjadi katakanlah disebut sebagai yang mengkotak-kotakkan generasi muda khususnya mahasiswa Hindu. Nah, kekhawatiran ini yang menyebabkan beberapa pentolan-pentolan atau pengurus mahasiswa Hindu di beberapa kampus merasa bahwa pembentukan KMHDI di NTB ini dianggap sebagai ancaman yang memecah belah, padahal tidak seperti itu. Nah, perjalanan waktu dari 93 KMHDI secara nasional sudah berhasil dideklarasikan dibentuk 3 September dengan disahkannya Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, kemudian 7 Juni 1998 PD KMHDI NTB dibentuk. Ada dinamika yang saya sampaikan tadi hambatannya, tapi justru itu juga menjadi momen tumbuhnya kesadaran ketika 7 Juni 98 garis besar program kerja disepakati, artinya secara sah KMHDI di NTB terbentuk, terjadi suatu persamaan persepsi, terjadi suatu persamaan rasa, terjadi kesepakatan bahwa KMHDI ini, organisasi ini, wadah ini sejatinya diperlukan di NTB. Justru pada waktu itu, kalau tidak salah, organisasi negeri di Mataram, di NTB, di Lombok, dalam hal ini adalah Universitas Mataram, KMHD-nya yang terbentuk tahun 91 kan, pengurusnya pada waktu itu yang enggan untuk membentuk KMHDI di NTB karena dikhawatirkan dengan lahirnya KMHDI seolah-olah akan mengkotak-kotakkan mahasiswa. Justru tidak seperti itu, tapi begitulah dinamika, dijadikan suatu pembelajaran, terjadi proses lobby, penjelasan-penjelasan, pemberi pemahaman, salah satunya oleh Ketua Departemen Litbang pada waktu itu, Beli Murdok namanya, nama tenarnya Made Murdoyaso, sekarang pengusaha masker, ini masker dari dia ini, sama jas di KMHDI Dewan Teller namanya. Waktu itu kunjungan kerja ke Mataram, berhasil melobi beberapa pimpinan KMHD di kampus, utamanya KMHD Undram, sehingga menjadi satu pemahaman. Kalau bahasa komunikasi Hindunya itu sahridayata namanya, pemahaman, kesehatian bahwa KMHD ini wajib dibentuk di NTB. Begitu perjalanan singkatnya pada waktu itu sedikit. Kan tahun 98 itu kan ada Orde Baru dia. Berakhirnya Orde Baru melalui reformasi ya. Itu ada urgensinya nggak sih, ada hubungannya nggak sih terbentuknya KMHDI dengan berakhirnya Orde Baru? Mungkin ada beberapa hal yang ditakutkan mungkin dari pendiri-pendiri KMHDI NTB, dari kita sendiri. Justru dengan adanya dinamika itu ya, Orde Reformasi ya dikenal itu Mei 98, kemudian kita terbentuk kan sebulan kemudian kan, Juni 98, 7 Juni untuk NTB. Justru di sana itu ada dua pola pandang, pola pikir, wacana yang muncul. Yang pertama yang wacana progresif atau yang sangat menginginkan kenapa KMHDI khususnya di NTB ya dibentuk, adalah ketika mahasiswa-mahasiswa yang beragama selain Hindu kan sudah eksis, ikut berjuang, ikut menyuarakan aspirasi, ikut berkontribusi untuk menggelorakan semangat reformasi salah satunya pada waktu itu. Nah, mahasiswa Hindu di NTB kenapa nggak ambil peran, gitu kan? Nah, akhirnya pemikiran progresif, pemikiran yang
pro terhadap pembentukan KMHDI, menyatukan diri, kemudian berkeinginan membentuk KMHDI sekaligus melanjutkan cita-cita daripada utusan-utusan yang dari NTB ikut Kongres Mahasiswa Hindu pertama yang 93 di kampus Unhia di Tembau, Denpasar, sehingga kembali menemukan momentum KMHDI harus segera dibentuk di NTB. Selain memang merupakan amanat Kongres untuk Korwil NTB membentuk pimpinan daerah, juga momentum reformasi 98 itu mahasiswa Hindu harus mengambil peran. Tetapi oleh kelompok yang kontra, artinya berpandangan sebagaimana awal terbentuknya secara nasional ada KMHDI UGM pada waktu itu, yang menganggap bahwa bentuk daripada KMHDI yang kita namai sekarang ini tidak harus dalam bentuk kesatuan, tetapi tetap forum komunikasi kan. Dan ada pandangan-pandangan yang mengatakan biarkan saja KMHDI eksis di masing-masing kampus, ya udah sekali waktu kita kumpul gitu kan. Dan ada pula anggapan bahwa mahasiswa Hindu belum mampu, mahasiswa Hindu belum saatnya. Ada salah satu dalam pupuh Ginade itu ya, ada ngaden awak di situ. Nggak usah lah kita ngambil peran ini tuh, yang penting kita bekerja, biar saja mungkin masyarakat menilai dan lain sebagainya. Tetapi 98 yang mana tadi ditanyakan adanya Orde Reformasi itu, ternyata di NTB lebih banyak mahasiswa Hindu yang menyepakati bahwa wadah untuk menyatukan aspirasi, gerakan, ide, gagasan mahasiswa Hindu ini harus diformalkan, dibentuk secara formal. Harus ada mahasiswa Hindu di NTB, juga harus eksis untuk mengisi pembangunan, salah satunya melalui fungsi mahasiswa, agent of change, agen perubahan, dan agent of control, agen yang mengontrol, mengevaluasi untuk mahasiswa Hindu yang melalui organisasi yang kemudian disepakati pula di NTB dibentuk PD KMHDI NTB begitu. Jadi apakah reformasi ini berpengaruh? Ya, karena adanya reformasi ini ada yang pro bahwa mahasiswa Hindu juga harus ambil peran, harus berkontribusi. Yang kontra belum saatnya, belum mampu, itu pikiran yang pesimis gitu. Tetapi akhirnya ternyata optimistis itu yang mengemuka, yang menang, sehingga PD KMHDI NTB berhasil dibentuk. Setahun kemudian kan PC KMHDI Mataram 98, 13 Juni di Balai Kambang Mayuri dibentuk pada waktu itu. Berarti KMHDI, terbentuknya KMHDI hingga saat ini berarti menjadi salah satu perjuangan, dan saat itu membuktikan bahwa mahasiswa Hindu di NTB ini justru sungguh mampu gitu ya, tidak kalah dengan mahasiswa lainnya, apalagi mahasiswa yang non Hindu gitu ya. Iya, kita harus optimis dong. Ya. Kita harus optimis, kita harus percaya bahwa KMHDI, bahwa mahasiswa Hindu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kontribusinya, menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya kepada bangsa negara, utamanya daerah, melalui minimal yang tadi disampaikan itu adalah mau untuk bersama-sama bersatu dalam sebuah wadah yang tidak secara parsial atau sebagian-sebagian di kampus masing-masing, kampus A, kampus B, kampus C, tapi mau juga selain eksis di kampus masing-masing, meleburkan diri untuk menyatukan ide gagasan, untuk menyatukan pemikiran-pemikiran, kontribusi gerakan untuk membangun daerah. Artinya mampu. Buktinya banyak kader-kader KMHDI yang kemudian selesai bersekolah di KMHDI juga mampu memberikan warna, mampu berkontribusi, mampu membuat arus, mampu untuk memberikan ide gagasannya di tempat kerja setelah ia selesai, ketika ia menjadi alumni KMHDI, di masyarakat di mana ia tinggal, dan di tempat-tempat lainnya. Artinya bahwa proses kaderisasi, proses pembelajaran di sekolah KMHDI itu berhasil mencetak kader sebagaimana visinya dan misinya KMHDI. Dan buktinya ketika KMHDI terbentuk di NTB khususnya 7 Juni 1998,
KMHDI sudah memberikan warna juga dalam dinamika kehidupan berbangsa bernegara. Yang sederhana saja, kalau di tingkat nasional kan KMHDI gabung di Cipayung Plus ya. Di tingkat daerah juga ada aliansi itu tetap berjalan. Artinya KMHDI juga bersama organisasi lainnya dalam wadah Cipayung Plus juga ikut memberikan kontribusi. Ada AKPI juga namanya, Asosiasi Kebangsaan Pemuda Indonesia, Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesia, ya bukan asosiasi, Aliansi Kebangsaan Pemuda Indonesia bersama beberapa organisasi lainnya juga memberikan kontribusi pemikiran, ikut bersama-sama membangun daerah, memberikan sumbangsih ide gagasan gerakan. Artinya apa? KMHDI mampu, mahasiswa Hindu mampu, dan kita harus selalu optimis dong, kita mampu, kita tidak kalah dengan mahasiswa lainnya. Nah, kemampuan itu bisa terbukti paling tidak ada kemauan kan? Ya kalau mau membuktikan, mau berbuat, mau bekerja, mau berkontribusi, ya berhasil. Tapi kalau kemauan tidak ada, walaupun kita mampu, tidak kelihatan bahwa kita itu mampu. Dan ini kata kelihatan, ini bukan semata-mata kita bukan mau pamer loh konotasinya, tetapi lebih pada ya memang perannya mahasiswa untuk melakukan hal itu. Eksistensi ini bukan untuk gagah-gagahan saya mampu begini, saya mampu begitu, tidak. Tetapi itu adalah bagian daripada pendidikan, proses pengkaderan, melatih, mengasah diri, mengasah kemampuan. Dan memang ya tupoksinya mahasiswa untuk melakukan hal itu harus mampu. Ya, gitu. Harus mampu pastinya. Ya. Kemudian Bli, proker kan Bli sempat jadi ketua kan ya, kan kemudian ke PP. Akhirnya apa sih proker yang paling unggul gitu saat Bli menjadi ketua dan saat menjadi kader di KMHDI? Oke. Jadi kita pahami dulu ya bahwa setiap periode kepengurusan punya hambatan tersendiri, punya tantangan tersendiri, punya keunggulan kelebihan sendiri. Artinya setiap zaman, setiap periode, setiap tahun punya sejarahnya sendiri ya, mengukir sejarah sendiri. Pada waktu saya baru gabung ya di KMHDI, waktu itu MPAB yang kedua di PC KMHDI Kota Mataram, yang menjadi program yang saya ikuti pada waktu itu yang juga masih sampai saat ini adalah program-program yang menyatukan, program-program yang menggugah kemauan mahasiswa Hindu untuk mau bersama-sama dengan mahasiswa Hindu dari kampus yang berbeda-beda dalam suatu wadah yang disebut dengan KMHDI. Apa yang dilakukan? Program sembahyang bersama, kumpul berpindah-pindah dari kampus yang satu ke kampus yang lain. Tujuannya apa? Untuk memotivasi, untuk menumbuhkan kesadaran, dan yang utama untuk menginternalisasi atau menanamkan nilai-nilai atau ideologi KMHDI. Nah, itu yang saya ikuti ketika saya masih menjadi anggota. Kemudian saya menjadi pengurus tahun 2005, menjadi wakil ketua PC pada waktu itu. Rekan Budi Sembiring namanya dari Medan yang menjadi ketua PC. Kemudian karena alasan tertentu suatu lain hal, saudara Budi Sembiring tidak bisa melaksanakan tugasnya sampai selesai. Saya menjadi PLT sampai Sabe, luar biasa. Tahun 2006. Kemudian 2007 saya menjadi ketua PD pada waktu itu secara aklamasi bertempat di Istah. Sebenarnya periodenya 2007-2009, tapi karena 2008 saya naik menjadi salah satu presidium pimpinan pusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akhirnya luke sabunya dipercepat. Jadi periode saya menjadi 1 tahun. Kemudian 2008 diganti. Apa program yang dilaksanakan? Pada waktu itu masih sama dengan yang lain, tetapi kreasinya, inovasinya yang berbeda. Yaitu kami melakukan program hunting, mengunjungi atau berburu mahasiswa ya dalam tanda kutip, untuk minimal tahu dulu apa itu KMHDI. Waktu kami dulu penggunaan medsos belum seperti sekarang. Sekarang ini kita buat unggahan, posting, buat apa ya, player atau leaflet kita unggah di Facebook katakan, atau
WA, Instagram dan lain sebagainya orang pada mengetahui, tapi dulu hanya memanfaatkan telepon dan SMS, dan itu tidak semua mahasiswa Hindu punya HP. Jadi pada waktu itu kami mengunjungi kampus bergantian. Kami ke kampus Poltekkes, kami ke kampus Setah, kami ke kampus AMM, Unizar dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengenalkan KMHDI kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru pada waktu itu. Jadi kita langsung turun ke kampus-kampus. Kemudian untuk lebih mengakrabkan bagi yang sudah gabung ke KMHDI melalui MPAB ya namanya mekanismenya sekarang, kita lebih juga mengadakan kegiatan-kegiatan keakraban. Jadi sembahyang bersama juga plus diskusi. Nah, kemudian apa yang kami lakukan juga pada waktu itu untuk memfasilitasi kader KMHDI yang keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dan sebagainya. Pada waktu itu komunikasi agak sulit ya. SMS-nya aja mahal pada waktu itu. Berapa ya? 350 menjadi 150 menjadi 99 rupiah. Kemudian di akhir pekan ada paket-paket tertentu lah, pokoknya agak mahal lah komunikasinya ketimbang yang sekarang. Sekarang dengan beli paket data sudah ya boleh dibilang all in lah ya. Bisa dipakai berapa lama? Artinya yang kami lakukan pada waktu itu adalah setelah kumpul sembahyang selesai diskusi dalam artian kita juga menyelami apa sih kendala kader-kader untuk ikut di KMHDI, sejauh mana sih kader-kader itu memahami KMHDI, sejauh mana sih kader-kader itu mengerti bahwa KMHDI ini juga bermanfaat bagi diri masing-masing kader, tidak hanya saat ini tapi justru lebih-lebih terutama nanti setelah menjadi alumni, wawasan yang didapatkan di KMHDI ini bermanfaat di tempat lainnya, tempat kerja atau di masyarakat. Nah, apa yang kami lakukan juga pada saat itu, kegiatannya selain penanaman nilai-nilai ya, nilai-nilai KMHDI atau transfer wawasan atau ilmu tentang buku-buku, isi dari buku-buku infrastrukturnya KMHDI, juga keakraban yang sering. Artinya kumpul, rujaan dan lain sebagainya, yang penting kebersamaan. Tidak jarang loh banyak dapat jodoh di KMHDI akibat mengunjungi kampus ini ada lirik-lirik nyambung, ya udah is okay, itu urusan pribadi tapi profesional. Kan banyak tuh alumni KMHDI yang nikah sesama alumni, ketemu baik satu angkatan atau beda angkatan tapi tidak termasuk saya gitu. Jadi itu kurang lebihnya akhirnya. Kalau merayakan ulang tahun di angkatan BRI seperti apa biasanya? Ulang tahun zaman kami waktu itu sederhana ya, dalam artian enggak kayak sekarang juga sudah saya lihat sederhana tetapi esensial, substansinya karena tetapi mengisinya itu berbeda. Kalau beberapa waktu lalu di Pura Pancake kan kebetulan ada beli partai yang kebetulan anggota DPR RI juga sempat hadir saat itu, beda, ada LCD proyektor menayangkan ini kegiatan-kegiatan kami. Kemudian di Lingkup Buni juga sempat saya ikut kalau nggak salah juga dulu menayangkan ini. Esensinya sama, kebersamaan itu sembahyang bersama sebagai bentuk angayu bagi ya, puji suksema bahwa KMHDI masih ada, tetap eksis sampai saat ini sejak awal terbentuk. Ini adalah suatu bentuk suksema angayu bagi kita bahwa KMHDI sampai saat ini tetap ada. Kita tidak bermaksud membanding-bandingkan ya dengan adanya organisasi lain yang sempat vakum, bahwa regenerasi atau proses kaderisasi dilakukan di KMHDI lebih berjalan, lebih bagus ya, kita harus akui itu. Buktinya apa? Banyak alumni KMHDI, bahkan kader KMHDI masih aktif, diminta masuk di organisasi lain untuk menjalankan organisasinya itu. Ini membuktikan bahwa KMHDI secara tidak langsung diakui proses kaderisasinya itu berjalan, regenerasinya itu berjalan. Perayaan ulang tahun, kembali ke pertanyaannya tadi itu, secara esensi adalah bentuk angayu bahagia melalui sembahyang bersama, ya sama potong tumpang dan lain sebagainya. Tapi harus jujur saya akui pada waktu itu jarang ya kita katakanlah memperingati ulang tahun, karena kadang-kadang
banyak yang aktif pada waktu itu agak sibuk, tetapi secara tidak langsung saling ngucapin selamat ulang tahun tetaplah lewat SMS dan lain sebagainya. Tidak semeriah yang sekarang, tetapi secara esensi sama lah, merupakan bentuk syukur, puja suksema angai bagi bahwa KMHDI masih ada dan bersyukur bahwa kita pernah ada di KMHDI, gitu aja. Kan PC terbentuk 1 tahun setelah pembentukan PD. Apa sih yang membuat dari pengurus PD-nya ini memutuskan akhirnya untuk membentuk PC KMHDI Mataram saat itu? Ya, jadi kalau ditanya secara katakanlah historis saat itu, saya tidak mengalami saat itu ya, karena 99 saya gabung KMHDI 2003 ya. Tapi mungkin kebetulan aja saya diwawancari karena saya ketua forum alumni di NTB kayaknya ini. Tapi yang saya tahu dari amanat konstitusi atau ADART-nya KMHDI memang di suatu pimpinan daerah harus memiliki pimpinan cabang. Bahkan sekarang ini kalau saya tidak keliru aturannya, sebuah pimpinan daerah itu diizinkan pembentukannya baik oleh pimpinan pusat atau malah oleh aturan katakanlah di Kemenpora ya, yang membawahi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, bahwa pimpinan daerah ini harus memiliki pimpinan cabang, beberapa pimpinan cabang. Jadi amanat anggaran dasar rumah tangga dan regulasi. Jadi itu secara normatif ya, secara normatif regulasinya, tetapi secara substansi memang pimpinan daerah ini katakanlah tingkat, kalau di pemerintahan negara kita itu pemerintah provinsi, dia mengkoordinir kabupaten-kabupaten kota. Jadinya tingkat basis KMHDI itu yang middle, di tengah-tengah melakukan pengkaderan, selain yang tingkat basis banget kan komisariat sebenarnya kan, adalah cabang ini yang melakukan pengkaderan secara langsung, menyentuh kader-kader KMHDI secara langsung, mendidik, mengedukasi, menjadi tempat wadah kawas candra di muka lah untuk menggembleng KMHDI. Kemudian PD ini adalah sebagai fungsi koordinatif. Nah itu artinya yang menjadi alasan substansi kenapa KMHDI, PD KMHDI NTB harus membentuk cabang, karena memang harus ada suatu wadah yang harus fight secara langsung mengkader mahasiswa Hindu begitu. Ya untuk PD-nya kan dia ranahnya PD KMHDI NTB bukan hanya Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara kan, bahkan sampai Pulau Sumbawa, 4 kabupaten kota ada di sana. Jadi fokus kerjanya lebih luas, harus ada suatu wadah yang lebih dominan fungsinya, tugasnya membentuk, mengkader mahasiswa itu pimpinan cabang itu, karena skopnya lebih kecil. PC Mataram yang ngurus yang ada di Mataram doang gitu kan. Tapi pertanyaan saya, di Sumbawa kenapa sampai sekarang belum berhasil dibentuk ya? Nah ini menjadi PR nanti untuk PD KMHDI NTB yang sekarang. Mudah-mudahan tidak mewariskan PR ini ke pengurus yang akan datang lagi. Jadi secara normatif memang secara regulasi harus dibentuk cabang di bawah pimpinan daerah, dan secara substansi memang supaya fungsi pengkaderannya lebih mendalam, lebih serius, lebih gencar dilakukan oleh pimpinan cabang saat itu. Dapat informasi sih, Bri, kenapa kalau di NTB itu yang terbentuk duluan itu PD gitu, sedangkan saya dapat informasi bahwa aturannya itu harus PC dulu yang terbentuk sehingga dapat membentuk dari PD-nya itu sendiri gitu. Memang kan yang sekarang ini minimal ada 2 mungkin ya, ada berapa 3 PC baru PD boleh dibentuk. Ini kan aturan yang sekarang kemudian diubah gitu kan, artinya yang sebelumnya pada waktu itu kenapa PD yang dibentuk ya, amanat kongresnya pada waktu itu setelah secara nasional dibentuk ada 7 kalau nggak salah pimpinan daerah yang dibentuk waktu itu, malah belum memiliki pimpinan cabang. Ya saat itu memang amanat kongres membentuk pimpinan daerah, jadi pimpinan daerah yang dibentuk. Jadi artinya aturan yang ada di internal KMHDI pada waktu itu dan sekarang itu kan tidak sama, dia fleksibel, cair. Yang sekarang ini kan mungkin mengikuti regulasi pemerintah di Kemenpora kan, harus ada minimal berapa PC dulu baru boleh bentuk PD. Tetapi
pada waktu itu secara substansi, secara pokok, secara sangat prinsipil kita tidak, bukan kita ya, saya tidak ikut pada waktu itu, artinya senior kita, bahkan ada almarhum Litut Aryadi yang sangat berjasa juga pada waktu itu sebagai ketua PD KMHD yang pertama, tidak melihat PC dulu nih baru boleh PD, aturannya kan tidak seperti itu, tapi bagaimana mengamankan amanat Kongres, dan yang penting KMHDI terbentuk dulu nih, wadah ini terbentuk dulu. Masalah PC dulu, PD dulu pada waktu itu saya yakin tidak sejauh itu, tetapi yang penting KMHDI berhasil dibentuk di di NTB, dan amanatnya Kongres adalah membentuk pimpinan-pimpinan daerah yang ada di provinsi-provinsi yang mungkin gitu. Salah satunya di NTB ya ditugasi untuk pimpinan daerah gitu. Baru kemudian setelah 7 Juni 98 pimpinan daerah dibentuk, setahun kemudian 13 Juni 99 pimpinan cabang baru dibentuk gitu. Kalau pimpinan daerah dan pimpinan cabang itu kita umpamakan seperti apa sih, Bli? Kan pastinya tentunya pimpinan cabang harus bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah gitu. Ya harus dong, harus. Tapi saya tidak tahu ya yang sekarang artinya awig-awignya atau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang mekanisme hubungan kerja ya, PC, PD dan PP-nya seperti apa, bagian hierarkinya ya, saya tidak mengikuti karena sudah 10 tahunan menjadi alumni KMHDI, saya tidak tahu perkembangan sekarang. Tetapi kalau kita lihat pada waktu saya terutama masih menjadi pengurus, saya berbicara pada waktu itu, karena kalau dilihat dari KMHDI kan bentuk kepengurusannya beda-beda, berubah-ubah sampai saat ini menjadi ada koordinator presidium kalau di PP ya. Kalau di pimpinan daerah sih cenderung tetap. Kalau dulu kan di tingkat pusat 2 periode sebelumnya kan ketua umum, baru setelah itu periode ketiga sampai yang sebelum kemarin ini, berarti yang sekarang ini kan presidium. Tapi presidium awal-awal itu bentuknya sejajar antara presidium, sekjen dan bendahara umum. Kemudian kalau tidak salah 2006 Muhasabah 2006 di Bandung, saya ikut pada waktu itu. Di sana berubah bahwa yang tertinggi itu presidium, sekretaris sama bendahara di bawahnya presidium. Nah kemudian sekarang kembali sama kan, seperti sebelum Muhasabah Bandung, presidium disebut sebagai koordinator presidium, mengkoordinir 2 presidium lainnya yang juga menjalankan fungsi sekretaris sama bendahara. Nah, artinya KMHDI berubah-ubah dan tidak untuk kemungkinan bahwa hubungan kerja juga diatur sedemikian rupa melihat perkembangan mungkin manajemen organisasi saat ini dan lain sebagainya. Pada waktu itu PC dan PD pada waktu saya mempunyai ranah tanggung jawab pasti berbeda, skalanya berbeda, namanya daerah lebih luas, kewilayahan ya, provinsi dan cabang kabupaten kota ya. Dilihat perbedaannya adalah wilayah kerja berbeda dan substansi programnya juga berbeda. PD KMHDI NTB pada waktu zamannya kami lebih fungsinya, tugas-tugasnya ke eksternal, artinya membangun citra organisasi, berkontribusi untuk urusan-urusan ke eksternal KMHDI, koordinasi dengan lintas organisasi, lintas lembaga untuk menjaga eksistensi juga sebagai bentuk wahana atau media implementasi apa yang diperoleh di KMHDI kemudian diterapkan di lintas organisasi. PC program-programnya lebih banyak pada pengkaderan anggota atau kader-kader KMHDI, mendidik, dan lingkup kerjanya lebih kecil. Katakan PC KMHDI Mataram, cabang Mataram, ya fungsi eksternalnya juga ada, tetapi lingkupnya Kota Mataram. Kalau PD KMHDI NTB fungsi eksternalnya ada, tetapi se-NTB yang diurus lah, yang dijadikan wilayah kerja. Nah, tapi secara substansi yang membedakan itu adalah PD KMHDI NTB apakah tidak berhak atas kader PC KMHDI Mataram? Berhak, tetapi dalam hubungan koordinasi dengan pengurus PC. Suatu saat kan yang punya masa secara langsung itu kan PC. PD kan hanya karena dia sebagai organisasi koordinatif yang mengkoordinasi, dia hanya punya pengurus.
Tetapi dia sebenarnya berhak punya anggota secara langsung yang di bawah kendalinya dia digerakkan apabila katakanlah membentuk komisariat, misalnya PDKMHD NTB membentuk komisariat di Sumbawa, di Lombok Timur atau Lombok Utara atau mana, berhak kader itu di sana. Tapi sekarang kan nggak boleh PD langsung, justru PC dulu yang terbentuk baru boleh ada PD. Nah pada waktu itu juga bentuk koordinasinya adalah ketika akan mewacanakan suatu isu atau gagasan, lihat skopnya. Kalau skopnya provinsi, walaupun idenya dari PC Mataram, yang menembak itu adalah PD KMHDI NTB. PC KMHDI Mataram katakan perlu bergerak, perlu mengutarakan sesuatu, menyampaikan gagasan, ide, kreativitas dan lain sebagainya. Tetapi mungkin nggak kepikiran. Yang kepikiran pengurus PD boleh, tapi nggak boleh ketua atau pengurus PD ngomong atas nama PC, tapi disuntikkan informasi idenya itu melalui pengurus PC. Nanti pengurus PC-nya yang menyuarakan. Tapi apabila hubungan kerja itu tidak bisa dikelola dengan baik, lebih-lebih ego sektoral, egonya PD, egonya PC, belum lagi ego masing-masing personil daripada pengurusnya, bisa runyam, bisa tidak terjadi hubungan yang harmonis, justru bisa dalam tanda kutip seperti bersaing, seolah-olah ingin mendominasi. Nah di zaman kami, saya tidak tahu setelah saya ya, tidak terjadi karena memang kita selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi. Sebelum melakukan sesuatu itu kuncinya komunikasi dulu biar tidak ada yang merasa tersinggung, biar tidak ada yang merasa diambil alih kewenangannya dan lain sebagainya. Malah ketua PD dan ketua PC zaman kami selalu sama-sama, artinya jalan bareng dalam artian kemana samaan. Saya ketua PD waktu itu, ketua PC Jasa Barus dari Setah, malah saya sempat tinggal di asrama Setah, tapi bukan bangunan yang sekarang, bangunan lama. Sekamar saya sama ketua PC, yang dulu-dulu juga saling berkoordinasi begitu. Hubungan kerja itu harusnya saling melengkapi ya, saling berkoordinasi, saling menguatkan, bukan bersaing, bukan saling berebut massa, berebut kader. Jangan-jangan nanti ketua PD coba, ketua PC coba berebut kader cewek mau dipacarin lagi, ini repot lagi. Artinya koordinasi itu harus gitu. Mungkin bisa diminum dulu. Oh ya, ada minum ya? Iya. Boleh. Ayo kita minum dulu. Wah ini membuktikan KMHDI ini duitnya banyak nih, jajan aja ini kotaan. Kalau kita dulu kotaan apa adanya gitu, sebungkus, atau kedepannya mungkin KMHDI untuk ikut mensupport zero waste, nggak apa-apa, alami aja di sini kan, diwadahi daun pisang, tapi bukan daunnya yang disajikan. Menurut Bri nih, kira-kira perbedaan KMHDI yang dulu dengan yang sekarang itu seperti apa, Bri, dari pandangan Bri? Terutama kan sekarang sedang ada revolusi 4.0 gitu. Apa yang membedakan? Ya, kalau dilihat dari sudut pandang yang dispesifikasikan tadi itu ya, revolusi industri 4.0 ya, pola kerjanya. Tapi kalau KMHDI-nya dari dulu sampai sekarang ya sama, logonya sampai sekarang kan masih tetap gitu kan. ADRT-nya mungkin ada beberapa yang mengalami perubahan, tapi dari tata kerjanya ya, dari pola komunikasi, pola koordinasinya membedakan. Kalau kami dulu seperti yang saya katakan tadi itu, untuk berkomunikasi, berkoordinasi, bertemu adalah suatu kebutuhan harus. Kenapa? Karena tidak seperti sekarang. Kembali saya mengatakan apa yang saya ucapkan di awal tadi, nggak semua punya HP loh waktu itu. Bahkan saya sendiri sebagai ketua PD, ketua PC, saya kuliah tahun 2003, HP itu saya miliki tahun berapa lupa saya ya. Tapi yang jelas nggak langsung punya HP lah pada waktu itu gitu. Artinya untuk koordinasi pada waktu itu bertemu adalah suatu keharusan, kebutuhan. Itu membedakan. Sehingga memang secara emosional, secara psikis, hasil komunikasi dengan bertemu langsung bertatap muka itu beda ya dengan melalui grup. Walaupun sekarang banyak emoji yang bisa mengekspresikan apa yang kita mau ungkapkan, tapi salah memaknai itu kan bisa salah mengartikan gitu kan.
Artinya di sini yang membedakan itu dulu saya rasakan, saya yakin juga sekarang demikian, solid ya teman-teman dulu itu. Artinya teman-teman ntar sore kita kumpul ya, misalnya di Pura Pancake atau di Mayur atau di Stah atau dimanapun itu jam sekian, walaupun ngaretnya masih tetap aja sih, Iya. tapi datang. Jangan lupa ya kasih tahu tuh teman sekampusnya nggak punya HP gitu udah solid. Jadinya saya yakin kader-kader pada waktu itu sengaja nyariin teman-teman kader yang ada di kampusnya yang nggak ada HP, buktinya bisa hadir kan. Tetapi itu menjadi tantangan tersendiri yang juga menjadi suatu kelemahan, sehingga solid sih solid, tetapi tidak bisa optimal juga yang datang. Tetapi bagi yang mau, yang merasa KMHDI ini adalah suatu sekolah kedua selain kampusnya untuk menggembleng diri, mereka kan serius datang dan mau datang. Nah, sekarang saya tidak tahu ya, tetapi saya yakin juga tetap solid. Kadang-kadang untuk bertemu itu mungkin ya saya juga merasakan, tapi tidak di KMHDI, di wadah yang lain, organisasi yang lain. Saya izin ya nggak datang di WA Group nih misalnya, udah jelas kok tadi, jadi nggak perlulah saya datang ikut rapat. Nah, saya nggak tahu apakah dialami di kursen sekarang atau tidak, tetapi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang membedakan? Pola komunikasinya berbeda, budaya komunikasinya yang berbeda, media komunikasinya yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut juga bisa saja berimbas. Nah, ini litbangnya nanti perlu meneliti, ngaruh nggak penggunaan media atau tools komunikasi yang sekarang dibanding yang dulu perbedaannya. Mungkin bisa wawancara beberapa generasi yang sebelumnya yang belum marak menggunakan media komunikasi seperti sekarang yang 4.0 dengan yang sekarang ini. Itu yang membedakan. Tetapi yang jelas saya salut dengan yang sekarang. Buktinya bisa membuat video ini kan untuk media siar, media mengedukasi, media untuk membagikan ide, pikiran, gagasan kepada kader bahkan masyarakat umum kan yang menonton nanti. Kalau kami dulu ya gaptek dengan hal-hal seperti ini, tapi kalau sekarang yang generasi-generasi yang saya masih lah generasi milenial, saya ini bisalah menggunakan ini sedikit-sedikit, tetapi merasakan juga bagaimana kesulitan berkomunikasi pada waktu itu menjadi kendala tersendiri sekaligus menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan solidaritas gitu. 22 tahun usia PD KMHDI NTB ini apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pengurusnya dan anggota-anggotanya? Ya, tapi bukan pesan-pesan terakhir ya. Oke, jadi sebelum menyampaikan pesan-pesan saya ingin menyampaikan dulu makna. Saya mungkin diminta dalam hal ini karena sebagai ketua forum alumni KMHDI di NTB, tapi saya rasa sama apa yang saya dapatkan, rasakan manfaat bergabung di KMHDI, bahwa di KMHDI itu menjadikan kita memiliki nilai plus ketimbang tidak ikut organisasi. Iya, betul. Satu, banyak hal yang di bangku kuliah tidak diberikan di KMHDI diberikan. Artinya di bangku kuliah secara teoritis ya, di KMHDI secara teoritis juga ada dan praktek juga. Di bangku kuliah ada juga praktek, tetapi prakteknya biasanya itu kan KKN yang namanya kuliah kerja lapangan, implementasi secara regulasi dan secara normatif dari apa ilmu yang diperoleh. Nah, kalau di KMHDI teorinya didapatkan di buku-buku infrastruktur juga langsung dalam tanda kutip dipaksa mengimplementasikan melalui panitia-panitia yang bukan hanya sekali kan, berkali-kali panitia kegiatan langsung. Bagaimana membuat proposal, bagaimana melobi, bagaimana membuat sebuah rundown acara, bagaimana untuk menyikapi situasi ketika last minute berubah misalnya susunan acara dan lain sebagainya, di sana didapatkan. Bagaimana memanage ketika sumber daya ada, kader ada, duit yang nggak ada gitu kan. Duit ada, sumber daya ada, waktu yang nggak ada karena sibuk praktikum, sibuk ini itu. Waktu ada, semangat ada, duit lagi-lagi nggak ada dan ini nggak ada. Ini hal-hal yang kita dapatkan di organisasi apapun, tapi khususnya KMHDI yang kita bicarakan saat ini dan sebagai organisasi kita, alma mater kita. Kemudian nilai plus lainnya yang kita dapatkan di KMHDI ini adalah
jejaring, Iya. artinya link, artinya koneksivitas. Eh, Ketika kita berbicara jaringan ya, saya mengulangi kembali apa yang beberapa kali mungkin saya sampaikan di depan teman-teman KMHDI, adik-adik KMHDI. Bertambah teman artinya bertambah jaringan kan, Iya, bertambah jaringan, bertambah informasi, bertambah jaringan artinya bertambah input bagi kita untuk mengakses sesuatu, untuk memperoleh informasi tertentu yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Juga KMHDI itu sendiri saya maknai sebagai adalah wadah untuk kita berinvestasi kan. Beberapa kali juga sudah saya sampaikan di depan teman-teman bahwa investasi itu tidak melulu duit saham kan, Iya. tidak melulu aset tanah, emas dan lain sebagainya, tapi investasi lainnya itulah investasi pengetahuan, wawasan, pengalaman, investasi waktu, artinya kita menggunakan waktu luang kita untuk mengisi diri kita, menambah kapasitas kita dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak diberikan di bangku kuliah atau di rumah, tetapi di organisasi dalam hal ini KMHDI. Dan juga berinvestasi karma. Iya. Investasi karma artinya kalau kita Hindu kan percaya hukum karma, bukan hanya hafal Pancus Radu salah satunya, yang ketiga percaya dengan adanya karma palu, tidak hanya percaya tetapi kita melakoni. Bhagavad Gita juga Sri Krishna mengajarkan kepada Krishna kan, lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya apa kan? Selain yang saya sampaikan tadi, agent of control, agent of change, dia juga secara tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakatnya kan, artinya ia berbuat sesuatu ke masyarakat. Udah, yang penting mahasiswa Hindu melalui KMHDI berbuat aja udah, masalah hasil ya udah nanti. Saya mengatakan demikian juga karena saya juga yakin, dan saya harus yakin bahwa apa yang saya alami, yang saya temui, yang saya dapatkan saat ini juga buah daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Dulu di KMHDI kita pengabdian masyarakatnya banyak. Bahkan tahun 2007 diadakan Dharma Bakti pertama gabungan seluruh kampus dan fokus waktu itu, fokus Mataram, untuk Dharma Bakti, untuk pengabdian ke masyarakat, Dharma Bakti Tatuang Asi namanya kalau tidak salah. Nah, artinya ketika kita ada di KMHDI, manfaatnya pengurus atau apapun posisi kita itu adalah kunci, itu adalah password untuk mengakses yang lainnya. Pimpinan cabang Mataram, ia boleh beraudiensi dengan wali kota, dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Kajari, untuk menyampaikan ide gagasan dengan organisasi lainnya level kota Mataram. Ketua PD KMHDI NTB dan segenap jajarannya, ia boleh beraudiensi dengan gubernur, Kapolda, Korem dan lain sebagainya. Itu adalah password untuk kita boleh menambah pengalaman kita berkomunikasi dengan pihak lain, menambah pengalaman kita lobby dengan pihak lain, menambah pengalaman kita mendapatkan masukan-masukan dari pihak lain. Bayangkan kalau misalnya kita tidak menjadi pengurus KMHDI, atau saya waktu itu tidak menjadi ketua PD, tidak menjadi ketua PC, tidak menjadi presiden, tidak bisa kita serta-merta bersurat atas nama pribadi audiensi dengan Kapolda, walaupun boleh, dengan gubernur walaupun boleh, secara individu boleh, tetapi kan bergainingnya berbeda, posisi tawarnya berbeda gitu. Manfaat lainnya yang lebih praktis yang saya alami saat ini adalah pemahaman-pemahaman administrasi di KMHDI, pemahaman-pemahaman manajemen di KMHDI, pemahaman-pemahaman leadership di KMHDI, dan segala dinamika menjadi penguatan-penguatan, artinya bisa kita terapkan, bisa menjadi supporting yang men-trigger, yang memantik kita bekerja di tempat sekarang. Jadi dulu begini ya, saya diajar di KMHDI membuat surat, proposal, TOR, press release dan lain sebagainya. Ternyata sekarang bermanfaat. Begini ya, kita melakukan lobbying, begini ya kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, sekarang bermanfaat. Begini ya memanage teman-teman kalau kita bekerja gitu kan, kalau kita memiliki rentang kendali untuk memanage SDM yang lain. Pengalaman menjadi pengurus organisasi dulu, sekarang dirasakan manfaatnya. Begini ya rasanya kecewa, kita ngajuin proposal ditolak dan lain sebagainya. Sekarang begini caranya untuk menyiasati, begini triknya supaya tidak ditolak lagi. Dan banyak lagi. Jejaring juga
artinya sangat bermanfaat sesama alumni atau minimal relasi di luar KMHD yang kita koneksikan ketika menjadi pengurus KMHD juga sekarang sangat astungkara ngayu bahagia, masih kita jaga hubungan itu untuk apa? Simekrama. Suatu saat mungkin kita bisa saling menolong, saling membantu, untuk saling menguatkan, sangat bermanfaat sekali. Mungkin Budi bisa mengucapkan ucapan untuk selamat ulang tahun. Tentu. Untuk PD dan PC KMHD Mataram. Ya, walaupun Virgin tak minta tadi, memang saya mau akhiri dengan mengucapkan itu tadi. Oke, jadi selamat ulang tahun kami dari alumni Forum Alumni KMHD NTB mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD KMHD NTB yang ke-22, tepatnya 7 Juni 2020 kemarin. 22 tahun, masa yang sudah mulai menginjak dewasa kalau orang ya, beranjak tidak ABG lagi yang alay-alay. Selamat ulang tahun PD KMHD NTB 7 Juni 1998 sampai 7 Juni 2020 tahun ini yang ke-22, dan PC KMHD Mataram selamat ulang tahun yang ke-21 13 Juni 2000 ketika pertama kali dibentuk dulu 13 Juni 1999 di Balai Kambang Mayure. Jaga selalu eksistensi organisasi, jaga idealisme, wujudkan visi misi organisasi, dapatkan manfaat bergabung di organisasi KMHDI untuk meningkatkan bergaining kapasitas diri kita masing-masing, karena buku-buku infrastruktur KMHDI termasuk buku yang lengkap untuk pengkaderan. Selamat ulang tahun PD KMHD NTB dan PC KMHDI Mataram. Satyam Eva Jayate. Ya. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Terima kasih telah menginspirasi kita gitu untuk tetap berjuang juga untuk melanjutkan cita-cita dari KMHDI itu sendiri. Semoga sehat selalu. Semoga. Baik, sekian podcast kita kali ini. Saya Kira dengan Pramesari Om Santi Om. Satyam Eva Jati Jaya.